Angin dingin berembus pelan di desa Waringin Jati, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang membusuk. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang, seakan alam tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang pria bernama Raka duduk termenung. Keningnya berkerut, kedua tangannya mengepal di atas meja kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia. Di hadapannya, seorang nenek renta bernama Mbah Surti menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Jadi, kau benar-benar ingin melakukannya, Raka?" Suara Mbah Surti terdengar serak, hampir seperti bisikan. Raka mengangguk. "Aku tidak punya pilihan, Mbah. Aku butuh uang. Kalau aku tidak bisa melunasi hutang dalam seminggu, rumah ini akan disita. Istriku sedang hamil. Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir di jalanan." Mbah Surti menghela napas panjang. Ia memandang Raka dengan sorot mata penuh rasa iba. "Kau tahu, sejak dulu orang-orang selalu penasaran dengan makam Banyularas. Mereka berpikir ada harta karun di sana, tapi mereka lupa satu hal." Mbah Surti mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan di telinga Raka. "Makam itu dijaga oleh Jerangkong." Raka menelan ludah. Ia sudah sering mendengar cerita itu sejak kecil. Jerangkong, sosok gaib yang tak memiliki daging, hanya tulang belulang yang saling bertautan, berjalan dengan gerakan patah-patah dan suara tulang yang berderak. Makhluk itu dipercaya sebagai penjaga makam-makam keramat, menghantui siapapun yang berani mengusik ketenangan orang mati. Namun, Raka tidak percaya takhayul. Baginya, itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. "Aku hanya butuh emas itu, Mbah," katanya. "Aku akan cepat-cepat menggali, mengambilnya, lalu pergi." Mbah Surti menggeleng pelan, seolah tahu bahwa Raka tak akan berubah pikiran. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong kainnya dan mengeluarkan sebatang dupa. "Bawalah ini. Jika kau mulai mendengar suara tulang berderak atau ada yang memanggil namamu, nyalakan dupa ini dan jangan sekali-kali menoleh." Raka menatap dupa itu dengan alis mengernyit. Ia merasa itu tidak penting, tapi tetap menerimanya. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Raka berangkat ke hutan. Hutan di sekitar makam Banyularas sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, burung malam, atau hewan liar lainnya. Bahkan angin seakan menahan napasnya. Raka berjalan dengan hati-hati, menembus pepohonan beringin yang besar, dan akar-akar menjalar yang seperti tangan raksasa mencengkeram tanah. Di tangannya, ia menggenggam cangkul dan senter kecil yang cahayanya berkedip-kedip, seolah enggan menerangi jalannya. Akhirnya, ia sampai di depan makam tua itu. Nisan batu yang sudah tertutup lumut berdiri kokoh di tengah area pemakaman yang ditinggalkan. Tanahnya masih lembab, seperti baru saja digali beberapa hari lalu, padahal tidak ada yang berani menyentuh tempat ini selama puluhan tahun. Raka menarik napas dalam. Ia mulai menggali. Suara cangkul menghantam tanah terdengar nyaring di tengah keheningan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu terdengar sesuatu, suara derak tulang. Suara itu samar, seperti ranting yang patah. Raka berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala dan kembali menggali. Namun, semakin dalam ia menggali, suara itu semakin jelas. Bunyi itu seperti suara tulang yang saling bergesekan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Raka mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Dengan cepat, ia meraih tangannya ke dalam tanah dan menarik sebuah kotak kayu tua yang terbungkus kain kuning. "Ini dia," hatinya bersorak. Ia membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah keris berkarat dan sekeping emas kuno. Matanya membelalak penuh kegirangan. Jika emas ini asli, ia bisa melunasi hutangnya dan hidup tenang. Namun, sebelum ia sempat memasukkan emas itu ke dalam sakunya, tanah di sekelilingnya tiba-tiba bergetar. Raka terjatuh ke belakang, tubuhnya berlumuran tanah. Ia menatap nisan tua di depannya yang kini mulai retak. Dari dalam tanah, sesuatu muncul, sebuah tangan tulang belulang. Raka membeku. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari dalam kuburan yang ia gali,
sesosok makhluk bertulang belulang bangkit. Matanya kosong, tapi di dalam rongga kepalanya, 2 titik merah menyala terang seperti api neraka. Jerangkong itu bergerak dengan patah-patah, bunyi tulang beradu terdengar jelas di udara. Kau telah mengusik ketenanganku. Suaranya dalam, seperti berasal dari dunia lain. Raka berteriak, melempar cangkulnya, dan berlari sekencang mungkin. Namun, ia bisa merasakan sesuatu mengikutinya. Suara derak tulang terdengar semakin dekat di belakangnya. Ia terus berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali ke kuburan. Nafasnya tersengal, dadanya terasa nyaris meledak. Akhirnya, ia berhasil mencapai jalan desa. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga sampai di rumahnya. Raka menutup pintu, mengunci rapat-rapat, dan terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Ia berpikir semuanya sudah selesai, tapi ia salah. Malam itu, saat ia mencoba tidur, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketukan pelan, berulang-ulang. Lalu terdengar bisikan, "Kembalikan, kembalikan apa yang telah kau ambil." Dan di luar jendela, bayangan seorang pria bertulang belulang berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Raka menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas. Tubuhnya bergetar hebat saat suara ketukan di jendela kembali terdengar. "Kembalikan." Suara itu bukan suara manusia, terlalu dalam, terlalu serak, seolah berasal dari rongga kosong tanpa pita suara. Dengan tangan gemetar, Raka merangkak mundur dari tempat tidurnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi, efek dari kelelahan dan ketakutan yang berlebihan. Tapi ketika ia menoleh ke arah jendela, bayangan itu masih berdiri di sana. Sosok bertulang belulang dengan mata merah menyala, menatapnya dengan hampa. Jarinya yang kurus dan panjang mengetuk kaca jendela dengan irama yang sama, seolah menuntut sesuatu yang harus dikembalikan. Raka tersentak dan buru-buru meraih dupa pemberian Mbah Surti. Dengan tangan gemetar, ia mencari korek api dan menyalakannya. Api kecil menyala di ujung dupa, mengeluarkan aroma khas yang bercampur dengan keringat dingin di tubuhnya. Sesaat setelah asap dupa mulai memenuhi ruangan, suara ketukan itu berhenti. Dengan hati-hati, Raka melirik ke jendela. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tapi rasa takutnya belum hilang. Ia tahu sesuatu sedang mengawasinya. Matahari mulai menampakkan diri, tetapi tubuh Raka masih terasa lemas. Semalaman ia tidak tidur, hanya duduk di sudut ruangan sambil menggenggam dupa yang kini hanya tersisa abu. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan langkah gontai, ia pergi menemui Mbah Surti. Rumah nenek itu terletak di ujung desa, tidak jauh dari hutan. Saat Raka tiba, Mbah Surti sudah berdiri di depan rumah, seolah tahu ia akan datang. "Kau melihatnya kan?" Suara Mbah Surti lirih. Raka mengangguk. "Jerangkong itu datang ke rumahku. Dia ingin aku mengembalikan sesuatu." Mbah Surti menghela napas berat. Ia berjalan masuk ke rumah dan kembali dengan sebuah kain putih yang tampak sangat tua. "Jika kau sudah mengambil sesuatu dari makamnya, kau harus mengembalikannya sebelum terlambat." "Terlambat?" Raka menelan ludah. "Apa yang akan terjadi kalau aku tidak mengembalikannya?" Mbah Surti menatapnya dengan sorot mata dingin. "Kau akan digantikan." Darah Raka berdesir. "Apa maksudnya?" Mbah Surti menatapnya lama sebelum menjawab. "Setiap makam yang dijaga Jerangkong memiliki perjanjian dengan alam. Jika seseorang mengambil sesuatu dari makam itu tanpa izin, maka nyawanya akan ditukar. Kau mencuri dari orang mati, dan sekarang Jerangkong ingin mengambil nyawamu sebagai gantinya." Raka merasa darahnya berdesir dingin. "Aku akan mengembalikannya. Aku akan segera pergi ke makam itu." Mbah Surti menggeleng. "Tidak semudah itu. Begitu kau mengambil sesuatu dari makam itu, Jerangkong akan terus mengikutimu. Ia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Raka merasa kakinya melemas. Ia berpikir mengembalikan emas dan keris itu akan menyelesaikan masalahnya,
tapi ternyata tidak sesederhana itu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Suaranya hampir seperti bisikan. Mbah Surti meraih segenggam beras kuning dan bunga setaman, lalu menaruhnya dalam bungkusan kain putih tadi. Kau harus melakukan ritual pengembalian. Tapi ingat, saat kau kembali ke makam itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, Raka menggenggam bungkusan itu erat-erat. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Malam nanti, ia harus kembali ke makam Banyularas. Tapi apakah Jerangkong akan membiarkannya pergi dengan mudah? Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak lebih gelap, tanpa bintang maupun rembulan. Udara dingin menyelimuti desa Waringin Jati, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau kematian. Raka berdiri di depan rumahnya, menggenggam bungkusan kain putih yang diberikan Mbah Surti. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang mulai mencengkeram jiwanya. Aku harus mengembalikannya malam ini, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menguatkan hati. Mbah Surti sudah memperingatkannya, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Raka menarik napas panjang, lalu melangkah ke dalam kegelapan. Hutan di sekitar makam Banyularas terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengawasinya. Daun-daun kering berdesir di bawah kakinya, tetapi suara langkahnya terasa teredam, seolah tanah menolak kehadirannya. Ketika ia tiba di dekat makam, hawa di sekitarnya terasa lebih berat. Napasnya tersengal, seperti ada beban tak kasat mata yang menekannya dari segala arah. Makam itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Retakan di nisan tua itu kini semakin besar, seakan tanah di sekitarnya sedang bersiap untuk menelan sesuatu atau seseorang. Tanpa membuang waktu, Raka meletakkan kembali emas dan keris ke dalam kotak kayu yang sebelumnya ia temukan. Lalu, ia merogoh bungkusan dari Mbah Surti dan menaburkan beras kuning serta bunga setaman di atas makam. Aku mengembalikannya. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Suara Raka nyaris bergetar. Ia hanya ingin ini segera berakhir. Tapi kemudian, angin bertiup kencang, membawa suara yang membuat darahnya membeku. Suara tulang belulang yang bergerak. Raka menahan napas. Ia tidak berani menoleh. Ia tahu Jerangkong ada di belakangnya. Kau terlambat. Suara itu begitu dekat, seperti seseorang yang berbicara tepat di telinganya. Jantung Raka berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengingat pesan Mbah Surti, jangan menoleh ke belakang. Tapi sesuatu mulai terjadi. Tanah di bawahnya terasa bergetar. Hawa dingin makin menusuk tulang. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah-langkah lain. Tidak hanya satu, banyak. Raka bisa merasakan kehadiran banyak makhluk di sekitarnya. Mereka mengelilinginya, mendekat perlahan-lahan. Pergi, aku sudah mengembalikannya. Raka ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Matanya menangkap sesuatu di tanah, bayangan Jerangkong yang semakin dekat. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar, suara yang familiar. Raka, jantungnya mencelos. Itu suara istrinya. Raka, tolong aku. Raka menggigit bibirnya. Tidak mungkin, istrinya ada di rumah. Ini hanya tipu muslihat. Tapi kemudian suara itu berubah. Raka, kau tega meninggalkan aku di sini. Aku kedinginan. Raka, tolong aku. Raka memejamkan matanya erat-erat. Jerangkong sedang mencoba memancingnya untuk menoleh. Tangannya mengepal. Ia tahu ini jebakan. Ia tahu ia harus tetap berjalan ke depan. Tapi kemudian, seseorang menyentuh pundaknya. Jari-jari kurus dan dingin seperti tulang. Itu cukup untuk membuat keberaniannya runtuh. Raka menoleh. Dan saat itulah, ia melihatnya. Jerangkong berdiri tepat di belakangnya, begitu dekat hingga wajahnya yang hanya terdiri dari tengkorak hampir menempel dengan wajah Raka. Matanya yang berwarna merah menyala, tampak seperti api neraka yang mengintip dari dalam rongga kosongnya. Mulut Jerangkong terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran tengkorak manusia, mengeluarkan suara tawa mengerikan. Kau milikku. Seketika, tanah di bawah Raka ambruk.
Ia berteriak saat tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan. Dari kejauhan, terdengar suara Mbah Surti yang berbisik, "Seharusnya kau tidak menoleh." Raka terjatuh dalam kegelapan. Tubuhnya terasa ringan, seolah ia dilempar ke dalam kehampaan tanpa ujung. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Napasnya memburu, dan detak jantungnya menggema di dalam kepalanya. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya menghantam tanah keras. Dadanya sesak, paru-parunya seperti tidak bisa menarik napas. Ia terbatuk, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Begitu matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak seharusnya ada. Sebuah tanah lapang gelap dan sunyi. Udara di sekelilingnya begitu berat, membuatnya sulit bergerak. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut tipis yang melayang rendah, menyelimuti tanah retak yang dipenuhi akar-akar menjalar. Ia mencoba berdiri. Tubuhnya masih gemetar. Namun, saat ia melangkah satu langkah ke depan, tanah di bawahnya bergerak. Raka membeku. Dari celah-celah tanah retak itu, tangan-tangan kurus berbalut kulit kering mulai muncul. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan tajam, mencakar udara seolah mencari sesuatu untuk dicengkeram. Tiba-tiba, satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Raka berteriak dan menendang sekuat tenaga. Tangan itu terlepas, tetapi semakin banyak tangan lain yang muncul dari bawah tanah, mencoba menariknya masuk ke dalam kegelapan. Di antara jeritan paniknya, terdengar suara-suara berbisik, "Kau milik kami. Ikutlah dengan kami. Gantikan tempat kami." Raka menutup telinganya, tetapi suara-suara itu semakin keras. Lalu, di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jerangkong itu berdiri di kejauhan, mengawasinya. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di sana, menatap Raka dengan mata merah menyala, seperti sedang menunggu sesuatu. Di dunia nyata, Mbah Surti menatap api dupa yang hampir padam. Ia bisa merasakan roh Raka tidak lagi berada di dunia ini. Anak itu menoleh, bisiknya dengan suara parau. Di sekelilingnya, beberapa orang tua kampung yang dipanggil untuk membantu hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Sekarang, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, lanjut Mbah Surti. Seorang pria paruh baya di sampingnya, Pak Karso, menelan ludah. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Mbah Surti menatap langit malam yang tampak lebih kelam dari biasanya. "Kita harus turun ke makam itu dan membawanya kembali, sebelum nyawanya diambil sepenuhnya." Di dunia bawah tanah, Raka terengah-engah. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, tubuhnya akan terseret ke dalam tanah bersama tangan-tangan itu. Dengan sekuat tenaga, ia meraih sebongkah batu dan menghantam tangan yang mencengkeramnya. Tangan itu patah, tetapi yang lain mulai merangkak ke arahnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari. Jerangkong masih berdiri di sana, diam, tetapi tatapannya seperti menembus jiwa Raka. Lalu, tiba-tiba, tanah di belakang Jerangkong terbelah. Dari dalam kegelapan itu, sesosok lain muncul, sebuah tubuh manusia, tetapi dengan wajahnya sendiri. Raka merasa napasnya terhenti. Itu adalah dirinya sendiri. Jerangkong perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke sosok itu. "Kau sudah digantikan." Seketika, tubuh Raka terasa tertarik ke belakang, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mulai menyedotnya. Ia berteriak, mencoba melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Apakah ini akhir baginya, ataukah Mbah Surti berhasil menyelamatkannya sebelum terlambat? Raka masih berjuang. Tarikan dari kegelapan semakin kuat. Tubuhnya seolah tersedot ke dalam kehampaan. Jerangkong berdiri tegak, menatapnya tanpa ekspresi. Sementara sosok dirinya yang lain berdiri di dekatnya, seperti bayangan yang siap menggantikannya di dunia nyata. "Kau sudah digantikan." Suara Jerangkong terdengar seperti bisikan dari dunia lain, menggema di kepalanya. Raka menggeleng kuat. Tidak, ini tidak nyata. Namun, sekujur tubuhnya terasa seperti benar-benar berada di tempat ini. Ia bisa mencium bau tanah basah
bisa merasakan dinginnya angin yang menyelimuti kulitnya, dan bisa mendengar dengan jelas suara tangan-tangan yang mencakar tanah. Semuanya terasa nyata. Namun, tiba-tiba, sesuatu berubah. Langit yang gelap bergetar, seperti kain yang ditiup angin. Tanah di bawahnya berombak, seakan tidak stabil. Lalu, di kejauhan, terdengar suara doa. Mbah Surti duduk bersila di depan makam Raka, bersama beberapa orang tua kampung yang menyalakan dupa dan membacakan doa. Suasana terasa mencekam. Angin bertiup kencang, membuat nyala api lilin bergetar liar. Dua pemuda desa, Surya dan Pak Karso, berdiri tidak jauh dari sana, menggali tanah dengan tergesa-gesa. Mereka menggali di lokasi yang diyakini sebagai titik di mana Raka ditelan oleh makam terkutuk itu. Cepat, kita harus menariknya kembali sebelum roh Jerangkong mengambilnya sepenuhnya, seru Mbah Surti. Pak Karso menggertakkan giginya, mempercepat ayunan cangkulnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Lalu, tiba-tiba, sekop mereka mengenai sesuatu yang keras. Ini dia, aku melihat kain, seru Surya. Mbah Surti langsung berdiri. Ia mengambil segenggam beras kuning dan bunga setaman, lalu menaburkannya ke dalam lubang sambil terus melantunkan doa. Dari dalam tanah, terdengar suara rintihan lemah. Tolong. Mbah Surti menajamkan pendengarannya. Itu suara Raka. Jangan berhenti, terus baca doanya. Perintahnya, di dunia bawah tanah. Raka merasa tubuhnya semakin ringan. Langit di sekitarnya semakin bergetar. Tanah yang sebelumnya terasa padat kini seperti ilusi yang mulai pudar. Ia melihat Jerangkong masih berdiri di tempatnya. Tetapi matanya mulai meredup. Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya ilusi yang dia tunjukkan kepadaku. Raka mulai menyadari bahwa seluruh dunia ini hanyalah permainan pikiran. Jerangkong tidak benar-benar membawanya ke dunia lain. Ia hanya terperangkap dalam ilusi yang dibuat oleh makhluk itu. Jika ini ilusi, maka aku bisa keluar dari sini. Raka memejamkan mata, mencoba mengabaikan semua suara, semua sensasi dingin, semua tangan yang berusaha menariknya. Ia fokus pada satu hal, suara doa yang datang dari kejauhan. Doa itu terasa hangat. Doa itu terasa nyata. Raka, jika kau mendengar kami, bergeraklah. Kami menarikmu keluar. Suara itu terdengar samar, tetapi Raka mengenali suara Mbah Surti. Tubuhnya seketika tertarik ke atas, seperti ada kekuatan yang menyeretnya kembali ke dunia nyata. Tarik, cepat tarik dia keluar. Pak Karso dan Surya menarik tubuh Raka dari dalam tanah. Lelaki itu tampak pucat, tubuhnya lemas seperti orang yang baru saja kembali dari kematian. Begitu tubuhnya benar-benar terangkat, Raka terbatuk keras. Napasnya tersengal, matanya terbelalak ketakutan. Ia melihat ke sekeliling. Ia kembali. Tidak ada lagi tanah retak. Tidak ada lagi tangan-tangan mayat. Tidak ada lagi Jerangkong. Hanya ada Mbah Surti, Pak Karso, Surya, dan beberapa orang desa lainnya yang menatapnya dengan ekspresi penuh kelegaan. Aku kembali. Suara Raka terdengar parau. Mbah Surti mengangguk pelan. Kau hampir tidak bisa kembali. Raka masih gemetar, tetapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Di belakang Mbah Surti, tepat di dekat makam yang baru saja digalinya, sesuatu berdiri diam. Jerangkong. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Tapi kali ini, Raka tahu, itu hanyalah bayangan yang tersisa dari ilusi yang tadi ia alami. Atau, apakah Jerangkong masih mengawasinya? Mbah Surti menepuk bahunya. Ayo pulang, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Raka menelan ludah. Ia tahu satu hal, mungkin ia telah kembali, tapi apakah Jerangkong benar-benar melepaskannya? Raka terbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Sudah 2 hari berlalu sejak kejadian di kuburan itu, tetapi bayangan Jerangkong masih menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa melihat sosok tinggi kurus itu berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata kosong. Terkadang, di dalam tidurnya, ia mendengar suara cakaran di dinding kamar. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Tapi saat ia terbangun dan menyalakan lampu,
Tidak ada apa-apa, hanya kesunyian yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Di rumah Mbah Surti duduk di beranda rumahnya, mengunyah sirih sambil menatap langit sore yang mulai menggelap. Ia tahu, meski Raka telah kembali, urusan ini belum selesai. Anak itu membawa sesuatu bersamanya. Gumamnya pelan. Di hadapannya, Pak Karso duduk dengan wajah cemas. "Mbah, kalau memang begitu, apa yang harus kita lakukan?" Raka sudah terlihat seperti orang sakit. Dia tidak bicara banyak, matanya kosong, dan dia bilang dia merasa selalu diawasi. Mbah Surti menghela napas. Itu karena dia memang sedang diawasi. Pak Karso menelan ludah. Jadi, Jerangkong masih mengikutinya. Mbah Surti mengangguk. Selama Jerangkong belum mendapatkan gantinya, ia tidak akan pergi. Pak Karso merinding. Maksud Mbah, dia masih ingin mengambil Raka. Mbah Surti menatap Pak Karso dengan mata tajam. Bukan hanya mengambil. Jerangkong sudah menandainya. Jika kita tidak segera bertindak, Raka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada mati. Pak Karso membelalak. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Surti mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan suara rendah. Raka bisa menjadi Jerangkong berikutnya. Pak Karso langsung berdiri dengan panik. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bagaimana caranya menyelamatkan dia? Mbah Surti menghela napas panjang. Aku harus bertemu dengan Raka langsung. Ada ritual terakhir yang harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Raka duduk di tepi ranjangnya, memeluk kedua lututnya. Ia belum berani tidur, karena setiap kali ia menutup mata, sesuatu akan muncul. Di sudut kamar, bayangan gelap itu semakin jelas. Jerangkong. Kini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terdengar seperti tulang yang beradu, retak, dan bergeretak. Sosok itu makin dekat, hingga Raka bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tulang rahangnya menganga, seperti tersenyum mengerikan. "Gantikan aku," bisiknya. Raka ingin berteriak, ingin berlari keluar kamar, tetapi tubuhnya kaku. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Lalu, tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah. Jerangkong seketika berhenti. Sosoknya menghilang dalam bayangan, seolah tidak ingin terlihat oleh orang lain. Di luar, terdengar suara Pak Karso. "Raka, cepat buka pintunya. Mbah Surti datang." Raka terengah-engah. Ketukan itu menyelamatkannya. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke pintu, membuka kunci dengan tangan bergetar, dan mendapati Mbah Surti berdiri di sana dengan wajah serius. "Nak, kita tidak punya banyak waktu," ucap Mbah Surti tegas. "Kita harus melakukan ritual ini malam ini juga, sebelum kau benar-benar lenyap." Mbah Surti melangkah masuk ke rumah Raka dengan cepat, matanya tajam menyapu seisi ruangan. Udara di dalam rumah ini terasa berat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap. Pak Karso mengikuti dari belakang, menutup pintu dengan tergesa-gesa. Matanya masih menyiratkan ketakutan. "Di mana kamar tidurmu?" tanya Mbah Surti. Raka menunjuk dengan tangan gemetar. "Di sana, Mbah." Mbah Surti tidak berbicara lagi. Ia segera berjalan ke kamar Raka dan menyalakan dupa yang dibawanya. Asap putih mengepul, menyebarkan aroma khas yang menusuk hidung. Lalu, ia menaburkan beras kuning di setiap sudut ruangan. Tangannya bergerak cekatan, seolah sudah hafal ritual ini di luar kepala. Duduk di tengah ruangan, perintahnya. Raka menelan ludah, tetapi menurut. Ia duduk bersila di lantai, di tengah lingkaran yang kini terbentuk dari beras kuning, bunga 7 rupa, dan lilin kecil yang mulai menyala satu persatu. Mbah Surti menatapnya dengan serius. "Dengar baik-baik, Raka. Ritual ini bukan hanya untuk mengusir Jerangkong. Ini untuk memutuskan ikatanmu dengannya, agar kau tidak menjadi penggantinya." Raka langsung merinding. "Penggantinya?" Mbah Surti mengangguk. "Jerangkong sudah menandaimu. Jika tidak segera dihapus, kau akan menggantikan posisinya, menjadi penjaga makam, tersesat di antara dunia manusia dan dunia arwah." Darah Raka seketika membeku. Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Mbah Surti mulai melantunkan doa-doa dengan suara dalam dan bergetar.
Pak Karso berdiri di ambang pintu, memegangi keris kecil yang telah diolesi minyak wangi. Matanya sesekali melirik ke sudut ruangan, seolah merasa ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Dan benar saja, bayangan mulai merayap di dinding. Sosok tinggi itu muncul perlahan, tulang belulangnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Matanya kosong, tetapi wajahnya menyiratkan sesuatu yang mengerikan. Keinginan untuk menjemput Raka. Sudah waktunya, bisiknya dengan suara yang menggema. Lilin-lilin tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Angin dingin berembus, membawa aroma tanah basah dan busuk. Pak Karso langsung menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Tetapi api itu segera padam seolah tersedot oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Raka berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya, tetap di dalam lingkaran. Seru Mbah Surti. Jerangkong melangkah semakin dekat. Tulang-tulangnya berbunyi setiap kali ia bergerak. Raka bisa merasakan tatapan kosong itu langsung menembus tubuhnya. "Aku akan menggantikanmu," bisik Jerangkong. Raka ingin berteriak, tetapi suara Mbah Surti menggelegar di ruangan itu. "Aku tidak mengizinkanmu mengambil anak ini." Sekejap, ruangan terang oleh nyala api lilin yang tiba-tiba menyala kembali. Mbah Surti menaburkan sesuatu ke arah Jerangkong. Sosok Jerangkong terhuyung ke belakang, berteriak dengan suara melengking yang tidak manusiawi. Api lilin semakin membesar, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Raka. Pak Karso cepat-cepat menusukkan keris kecilnya ke tanah, tepat di depan pintu kamar. Tanah seketika bergetar, dan udara berubah lebih panas. Jerangkong menjerit keras. Tubuhnya mulai terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Matanya yang kosong kini menatap Raka dengan penuh amarah, tetapi juga dengan kesedihan. "Aku sudah menunggumu." Suaranya semakin samar. "Aku tidak ingin sendiri." Dan akhirnya, Jerangkong menghilang. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi suara tulang beradu. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa lega yang berat. Di luar rumah, angin bertiup pelan. Daun-daun jatuh berguguran. Di kejauhan, di balik pepohonan, seseorang masih berdiri. Sosok tinggi, kurus dengan mata kosong. Jerangkong, atau mungkin hanya bayangannya yang tertinggal. Malam itu, setelah ritual selesai, Raka masih belum bisa tidur. Ia duduk di ranjangnya, menatap dinding kosong. Mbah Surti dan Pak Karso sudah pulang, meninggalkannya sendirian untuk beristirahat. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tidur setelah apa yang terjadi? "Aku sudah menunggumu." Bisikan itu masih terngiang di kepalanya. Kenapa Jerangkong mengatakan itu? Raka meremas rambutnya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Apakah semuanya sudah benar-benar selesai? Atau apakah sesuatu masih tertinggal di dalam dirinya? Di rumahnya, Mbah Surti duduk di depan meja kayu kecilnya. Ia menatap asap dupa yang masih mengepul di ruangan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Pak Karso duduk di seberangnya, masih mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. "Jadi sudah selesai, Mbah?" tanyanya. Mbah Surti tidak langsung menjawab. Ia menggenggam cangkir tehnya dengan tangan bergetar. "Tidak semudah itu." Pak Karso mengernyit. "Tapi tadi Jerangkong sudah hilang, kan?" Mbah Surti menghela napas panjang. Yang hilang hanyalah wujudnya. Pak Karso menelan ludah. "Maksud Mbah?" Mbah Surti menatapnya dalam-dalam. Raka telah melihat dunia mereka. Itu berarti ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Jika kita tidak berhati-hati, pintu itu bisa terbuka lagi. Pak Karso membelalak. "Pintu?" Mbah Surti mengangguk pelan. "Pintu ke dunia mereka, dunia arwah." Pak Karso semakin merinding. "Tapi bagaimana kita tahu kalau pintu itu masih terbuka atau tidak?" Mbah Surti menatap keluar jendela, ke arah bulan yang hampir purnama. "Kita hanya perlu melihat Raka. Jika dia masih bisa melihat mereka, itu berarti mereka juga masih bisa melihatnya." Jam 2:30 dini hari, Raka akhirnya memutuskan untuk mencoba tidur. Matanya terasa berat, tetapi pikirannya masih penuh dengan kecemasan. Ia menarik selimut hingga ke leher,
menutup matanya perlahan. Hening, tidak ada suara apapun, tidak ada bisikan, tidak ada langkah kaki di sudut kamar. Mungkin semuanya benar-benar sudah selesai. Tetapi tepat saat pikirannya mulai tenggelam dalam tidur, matanya terbuka. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ruangan terasa lebih dingin, dan saat ia menggerakkan kepalanya sedikit ke samping, ia melihatnya di sudut kamar, di balik bayangan. Seseorang berdiri diam, tinggi, kurus, dengan mata kosong. Jerangkong masih ada di sana, dan kali ini ia tersenyum. Raka menahan napas. Jerangkong masih berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan senyum kosong yang mengerikan. Ini tidak mungkin. Mbah Surti sudah melakukan ritualnya. Pak Karso sudah membantu menutup jalannya. Lalu kenapa Jerangkong masih ada di sini? Ketakutan mulai merayapi tubuh Raka, tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Jangan panik, jangan tunjukkan ketakutanmu. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ketika ia membuka mata kembali, Jerangkong sudah ada di samping ranjangnya. Sudah waktunya Raka. Tangan tulang belulang itu terjulur, seakan ingin menariknya. Jangan melawan. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tidak. Raka langsung berguling ke sisi lain ranjang, jatuh ke lantai dengan keras. Ia tidak peduli. Lebih baik jatuh daripada terseret ke dunia arwah. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya di meja, menekan nomor Mbah Surti secepat mungkin. Jerangkong masih berdiri di samping ranjang, tetapi ia tidak bergerak. Halo? Suara Mbah Surti terdengar mengantuk, tetapi langsung berubah tegang saat mendengar suara Raka. Mbah, dia masih di sini. Mbah Surti langsung bangkit dari duduknya. Matanya yang keriput menyiratkan kecemasan yang mendalam. Pak Karso, yang juga belum tidur, ikut bangun. Ada apa, Mbah? Mbah Surti menatapnya serius. Jerangkong belum pergi. Kita harus ke rumah Raka. Sekarang, tanpa banyak bicara, mereka berdua bergegas keluar rumah. Pintu kamar Raka mendadak terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berembus, membawa aroma busuk tanah kuburan. Jerangkong masih berdiri di tempatnya. Tatapan matanya seakan menembus tubuh Raka. Pintu sudah terbuka, kau tidak bisa kembali. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Raka berubah menjadi gelap. Bayangan pekat mulai membungkus tubuhnya, menariknya ke bawah. Raka mencoba meraih sesuatu, napas saja, tetapi hanya udara kosong yang bisa digenggamnya. Tubuhnya jatuh. Dunia berubah, gelap, hampa, sunyi, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di kuburan itu lagi. Kuburan tempat ia pertama kali menggali tulang-tulang terkutuk itu. Pak Karso dan Mbah Surti tiba dengan cepat di rumah Raka. Pintu rumah sudah terbuka lebar, tetapi Raka tidak terlihat dimanapun. Mbah Surti langsung memahami apa yang terjadi. Dia sudah terseret ke dunia arwah. Pak Karso memucat. Terus gimana caranya kita balikin dia? Mbah Surti menggigit bibirnya, berpikir cepat. Kita harus pergi ke kuburan itu. Malam ini juga, kita harus menutup pintunya sebelum semuanya terlambat. Raka berdiri di tengah kuburan tua yang remang-remang. Di sekelilingnya, puluhan sosok berkerangka mulai bermunculan dari balik nisan. Jerangkong tidak sendiri, ada lebih banyak, dan mereka semua menatapnya. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Jerangkong melangkah maju, tidak ada jalan kembali. Raka mundur, tetapi bayangan di belakangnya bergerak, menghalangi jalannya. Ia terjebak, tidak ada jalan keluar. Atau benarkah? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kejauhan. Raka! Itu suara Mbah Surti. Raka menoleh. Di ujung kuburan, samar-samar ia melihat cahaya dari obor Pak Karso. Mereka datang. Mereka belum menyerah. Dan Raka sadar, ia juga tidak boleh menyerah. Jika ia ingin kembali ke dunia nyata, ia harus melawan. Ia harus menutup pintu ini. Dan ia harus melakukannya sekarang. Raka berdiri di tengah kuburan gelap. Di sekelilingnya, puluhan jerangkong merangkak keluar dari tanah. Mata kosong mereka menatap tajam ke arahnya. Di depan, jerangkong utama,
yang sejak awal menghantui Raka, melangkah maju. Tidak ada jalan kembali, Raka. Suara itu bergetar, terdengar seperti desisan angin kematian. Tidak. Aku tidak bisa menyerah. Jari-jarinya mengepal. Ia harus melawan. Dan di saat itulah, ia melihatnya. Di sisi lain kuburan, ada sesuatu yang setengah terkubur di tanah. Tulang-tulang jerangkong. Sementara itu, Karso dan Mbah Surti tiba di kuburan dengan tergesa-gesa. Obor Pak Karso menerangi tanah yang sudah digali. Mbah Surti menutup matanya sejenak, merapal doa. Kita terlambat, pintu sudah terbuka lebar. Pak Karso menatapnya khawatir. Terus, kita harus gimana, Mbah? Mbah Surti menghela napas panjang. Kita harus mengembalikan tulangnya dan menutup portal ini selamanya. Dengan cepat, mereka mulai menggali kembali tanah. Mereka harus menemukan tulang itu sebelum semuanya terlambat. Di dunia arwah, Raka berlari ke arah tulang-tulang yang setengah terkubur. Jika ini benar-benar milik Jerangkong, maka menghancurkannya mungkin satu-satunya cara untuk menutup pintu dunia arwah. Tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Jerangkong muncul di depannya. Jangan sentuh itu. Dengan kecepatan tak terduga, Jerangkong mencengkram bahu Raka dan mendorongnya jatuh. Raka merasakan sesuatu menusuk tubuhnya. Dingin, seolah-olah tubuhnya mulai membeku. Tidak, aku tidak bisa kalah. Dengan sisa tenaganya, ia mengulurkan tangan, mencengkeram sepotong tulang belulang itu dan menghantamkannya ke tanah sekuat tenaga. Jerangkong mengeluarkan jeritan melengking. Seluruh dunia arwah bergetar. Dari kejauhan, Raka bisa melihat cahaya terang mulai muncul, seperti pintu yang perlahan terbuka. Mbah Surti dan Pak Karso akhirnya menemukan tulang-tulang Jerangkong. Sekarang, Mbah, seru Pak Karso. Mbah Surti segera merogoh kantongnya, mengeluarkan selembar kain putih berisi rajah penutup. Ia mulai membaca mantra. Angin di sekitar mereka tiba-tiba bertiup kencang. Aroma busuk menyengat semakin kuat. Mbah Surti tetap fokus. Suara doanya semakin cepat, semakin kuat. Pak Karso mulai mengubur kembali tulang-tulang itu dengan cepat. Dan di saat terakhir, Mbah Surti menekan kain rajah ke tanah, menutupinya dengan segenggam tanah kuburan. Sebuah ledakan energi tak kasat mata menghantam mereka. Dan seketika itu juga, angin berhenti. Suasana kembali sunyi. Pak Karso mengusap wajahnya yang berkeringat. Apa, sudah selesai? Mbah Surti menatap tanah yang kini tertutup rapat. Ia mengangguk pelan. Pintu dunia arwah sudah tertutup. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah Raka berhasil kembali? Raka merasakan tubuhnya semakin ringan. Dunia di sekitarnya mulai runtuh. Pintu cahaya di depannya semakin besar. Ini kesempatannya. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos cahaya itu. Dan kemudian, gelap. Raka terbangun dengan teriakan. Ia terduduk di tanah kuburan, keringat dingin membanjiri wajahnya. Di sekelilingnya, Mbah Surti dan Pak Karso menatapnya dengan cemas. Ia berhasil kembali. Dunia arwah sudah tertutup. Jerangkong tidak akan kembali lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka tidak lagi diganggu mimpi buruk atau suara-suara aneh. Ia bahkan merasa lebih ringan. Ketika ia menemui Mbah Surti dan Pak Karso di rumah, ia bertanya satu hal yang mengganggunya. Kenapa aku yang terpilih untuk dihantui Jerangkong? Mbah Surti menatapnya dengan lembut. Karena kau yang membuka pintunya, Raka. Tetapi kau juga yang menutupnya kembali. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Raka terdiam. Ia tidak tahu apakah itu sebuah kutukan atau sebuah takdir. Tapi yang jelas, ia bersyukur masih hidup.